Sementara itu, saudara, sejak hari Sabtu 20 September lalu, KRI Bima Suci 945 kapal layar latih kebanggaan TNI Angkatan Laut tiba di Dermaga Hatta Selatan Makassar dalam rangka operasi pelayaran Muhibah Diplomasi Duta Bangsa serta latihan praktek Kartika Jalakrida Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-72 Korps Pelaut 2025. Berikut kita ikuti laporan rekan kami Ingrid Herman dan juru kamera Nofri tentang KRI Bima Suci, misi serta trek yang ditempuh. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di atas kapal KRI Bima Suci, kapal perang Republik Indonesia, KRI Bima Suci, yang sedang sandar di pelabuhan di Makassar selama kurang lebih 3 hari ini open ship untuk masyarakat umum. Nah, KRI Bima Suci ini adalah pengganti kapal legendaris KRI Dewa Ruci. Kita ingin tahu dong, ada apa di KRI Bima Suci ini, apa bedanya KRI Bima Suci dengan KRI Dewa Ruci dan apa saja misi dari KRI Bima Suci. Untuk itu saat ini saya menemui Letkol Laut P. Sugeng Haryanto SE MTR Opsla yang merupakan Komandan KRI Bima Suci dan juga beliau adalah Komandan Satuan Tugas atau dan Satgas KJK 2025. Bagaimana kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, ini kan KRI Bima Suci ini sandar di Makassar nih. Itu setelah melalui perjalanan panjang sandar di beberapa pelabuhan dulu. Nah, sebelum kita tahu misi dari KRI Bima Suci, boleh nggak diceritain tentang KRI Bima Suci ini sebagai pengganti kapal legendaris KRI Dewa Ruci, Pak? Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali, Mbak ya. KRI Bima Suci bisa sandar di Makassar dan diterima dengan sangat baik, dan kemarin KRI Bima Suci beserta seluruh Taruna Akademi Angkatan Laut, mereka sudah menghibur masyarakat Kota Makassar dengan melaksanakan kirap kota. Nah, kemudian untuk KRI Bima Suci sendiri ini sebenarnya adalah sebuah kapal layar latih yang memang dibuat oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI Angkatan Laut, itu untuk melaksanakan tugas diplomasi dan melaksanakan pelatihan bagi Taruna Akademi Angkatan Laut. Sedangkan KRI Bima Suci sendiri ini kan dibuat tahun 2017 di Galangan Freire, Kota Vigo, Spanyol. Dan kebetulan saya ada di situ selama pembuatan juga pada saat di Satgas. Kemudian KRI Bima Suci ini sebenarnya kami menyampaikan bahwa ini bukan pengganti dari KRI Dewa Ruci, melainkan ini adalah meneruskan apa yang telah dilakukan oleh KRI Dewa Ruci itu sendiri. KRI Dewa Ruci adalah sebuah kapal legenda dan saat ini sudah menjadi cagar budaya nasional. Sehingga untuk KRI Bima Suci ini meneruskan apa yang telah dilaksanakan oleh KRI Dewa Ruci dengan berlayar keliling dunia, berlayar ke seluruh bagian negara-negara sahabat yang kita kunjungi untuk menyampaikan beberapa misi tentang diplomasi. Kalau beda secara fisik, ya KRI Dewa Ruci lebih kecil, Mbak. Dia sekitar 58 meter dan KRI Bima Suci lebih besar. Dia sekitar 112 meter. Itu secara fisik. Namun secara bentuk, warna dan sebagainya itu ada kemiripan. Kalau kita bicara kelas untuk kapal layar tiang tinggi, KRI Bima Suci ini adalah termasuk bar class. Sedangkan untuk KRI Dewa Ruci itu barkentin class. Ini adalah dua hal yang berbeda di dalam dunia kapal layar, tapi sama-sama kapal layar tiang tinggi tipe A. Ya. Pak, bisa dijelasin tadi kan misi, salah satu misi diplomasi ini, bisa dijelaskan secara lebih detail nggak misi diplomasinya itu apa aja? Ya, jadi dalam melaksanakan diplomasi kita kan sesuai dengan Undang-Undang TNI. Kemudian kita melaksanakan tugas diplomasi dari TNI Angkatan Laut itu sendiri. Pada saat kita berlayar di luar, kita menyampaikan hal-hal yang baik tentang Indonesia. Kita menyampaikan pesan kepada seluruh negara-negara yang kita kunjungi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim yang sangat besar. Itu terbukti dari kehadiran kita. Kehadiran kita di setiap event, di setiap negara yang kita singgahi secara fisik. Kehadiran kapal layar latih tiang tinggi beserta seluruh Taruna Akademi Angkatan Laut yang merupakan
masa depan dari para pemimpin TNI Angkatan Laut dan bahkan bangsa nantinya itu mampu merepresentasikan bahwa kita ini adalah negara yang sangat besar, sehingga perlu kita menjalin persahabatan dengan negara-negara sahabat. Kita tampilkan berbagai macam kesenian, kita tampilkan budaya-budaya yang kita miliki dari Sabang sampai dengan Merauke, dan kebinekaan itu ada di sini. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua, itu ada di sini. Itu, Mbak. Oke, untuk trek kali ini Pak, ini kan kali ini memuat Taruna Akademi Angkatan Laut tahun ketiga Angkatan 72. Nah, ini treknya kemana aja untuk yang kali ini, Pak? Ya, untuk tahun ini 2025 kita melaksanakan pelayaran selama 60 hari. Kita ada misi sebenarnya ada 3, Muhibah Diplomasi Duta Bangsa, kemudian latihan praktek Kartika Jala Krida Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-72, kemudian salah satunya lagi ASEAN Plus Cadet Sail. Jadi selama pelayaran kemarin kita berangkat dari Surabaya tanggal 1 Agustus sampai dengan saat ini itu sudah melalui beberapa tempat, yaitu Surabaya, Jakarta, kemudian Padang, kemudian lanjut ke Penang Malaysia, Satahip Thailand, kemudian Brunei, lanjut masuk lagi ke Indonesia, Tarakan, dan saat ini ada di Makassar. Dan selama pelayaran itu kita juga on board Taruna Akademi Angkatan Laut sejumlah 97 orang. Mereka korps pelaut yang nanti akan mungkin sekitar 6-8 bulan lagi itu akan dilantik menjadi seorang perwira letnan 2 laut. Dan kita juga kemarin melaksanakan pelayaran ASEAN Plus Cadet Sail, di mana di dalam kapal ini itu on board perwakilan dari 21 negara sejumlah 60 orang. Jadi 21 negara-negara sahabat ASEAN maupun non ASEAN itu bergabung jadi satu di sini bersama dengan Taruna Akademi Angkatan Laut. Mereka melaksanakan diplomasi di atas kapal. Mereka merasakan bagaimana keramah tamahan kita, bagaimana kehidupan kita di Angkatan Laut, kemudian bagaimana Taruna Akademi Angkatan Laut itu mampu berinteraksi dengan sangat baik kepada seluruh taruna dari Akademi Angkatan Laut negara-negara sahabat. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran penting sekali karena mereka adalah calon-calon pemimpin di negara masing-masing, di Angkatan Laut masing-masing. Sehingga yang kita harapkan dan pemimpin yang harapkan pada event kali ini adalah sedini mungkin menanamkan jiwa persahabatan pada calon-calon pemimpin bangsa masing-masing, sehingga nanti bisa mampu menciptakan situasi yang kondusif di kawasan maupun di global. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terakhir, setelah ini kemana lagi nih dari Makassar? Kalau setelah ini nanti mungkin kita akan bergabung dengan unsur-unsur yang lain untuk merayakan HUT TNI di Jakarta. Dan Taruna juga ikut bergabung bersama-sama, kita semarakkan hari ulang tahun TNI ke-80 di Jakarta. Nanti kita akan berangkat dari sini besok tanggal 23 langsung direct ke Jakarta. Terima kasih. Ada pesan-pesan untuk masyarakat di Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan? Untuk masyarakat Makassar kami sangat berterima kasih sekali karena kehadiran kami di sini sangat diterima dengan baik, dengan segala keramah tamahan. Makassar adalah salah satu tempat yang memang kita pilih kan secara historis dan sebagainya. Makassar mampu menciptakan pelaut-pelaut yang ulung, pelaut-pelaut yang unggul, yang banyak tersebar di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Ini yang akan menjadi spirit bagi taruna kami Akademi Angkatan Laut untuk belajar bagaimana karakter Makassar dan bagaimana karakter pelaut-pelaut yang ulung itu. Ya. Terima kasih Komandan. Oke, selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikian laporan kami dari KRI Bimasuci. Ingrid Herman dan Nofri melaporkan. Sampai jumpa.